wis kalah mosok dicalonke langsung ning Capres 2029 ya jelas jeleput. Mungkin ae yo calon sing diusung kuwi mengko ning 2029 sebagai calon presiden pilihan dari PDIP kuwi Hasto kuwi. Yakin aku nek Hasto. Engko kan Ibu Mega sedih. Pak Kiai sedih. Hasto menangis. Toh, nangis neh toh. Ibu Mega sedih. Pak Kiai sedih. Jan viral kuwi to nangismu. Tulung to, nangis to saiki. Lagu tolong sing iso gawe DJ kuwi digawekno kaya Agus sedih banget nek iki. Ibu Mega sedih. Ibu Mega menangis. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan sehat, lancar, rezeki, mudah, sehat segala urusannya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Guys. Nah, ini terkait masih seputaran tentang Deddy Sitorus dan juga partai PDI ya, PDIP teman, dan juga ini dalam apa ya teman ya, membahas tentang partai coklat. Nah ini Deddy Sitorus kritisi partai coklat dalam upaya penegakan hukum. Seperti apa ya upaya Deddy Sitorus di sini, dan juga tanggapan-tanggapan para netizen tentang Deddy Sitorus ini yang lagi viral ya, seperti Pak Hasto itu yang menangis itu lagi viral teman ya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita putar dan mari kita simak bersama-sama videonya. Monggo. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu di gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar tuh. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar Hoover nih, Edgar H. Hoover ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden, kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira
bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit bisa hidup tuh, tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih, ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi, belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is gak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muat, dan seperti Wujud Tukul bilang, law. Kemarin beredar rekaman di Jagat Maya, diduga pembicaraan antara Mulyono dan pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jawa Tengah. Dari suaranya sih otentik, dan belum ada sanggahan sampai hari ini. Bagi saya itu menunjukkan satu hal. Kenapa pertemuan 3 orang bisa bocor? Berarti di sebelah itu memang sudah terjadi perpecahan sehingga bisa keluar tuh video, ya kan? Kecuali terbukti itu hoax, tapi sangat nyata. Kita tunggu. Nah, dalam video itu dikatakan bahwa nanti gubernur itu kalau terpilih, ya kan, yang dari coklat itu, maka dia akan ditunjuk masuk kabinet presiden, ya, Prabowo gitu. Lalu menggantikan siapa? Ya anaknya dia, sang pisang, makanya bolak-balik ke Jogja, ke Jawa Tengah kan, gitu. Nah, apakah itu mungkin? Ya mungkin, karena tinggal diangkat ke kabinet gubernurnya kalau terpilih, lalu untuk menggantinya dipilih oleh DPRD provinsi. Begitu prosesnya. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Gila kan? Pemilu yang begini mahal dan begini penting dijadikan alat pemuas keserakahan, syahwat kekuasaan. Lalu kita mendengar bahwa pilihlah calon yang punya jaringan di pusat, yang sejalan sama pusat. Pusat mana? Pusat apa pusar? Gitu loh. Emang presiden, menteri bisa sendiri menentukan alokasi anggaran? Kan enggak, ada diskusi dengan DPR yang punya hak untuk anggaran. Ketua DPR-nya siapa? PD Perjuangan. Ketua badan anggarannya siapa? PD Perjuangan. Anggota fraksi paling banyak di DPR siapa? PD Perjuangan. Nah, lo emang suka-suka hati ngatur anggaran. Jangan mau dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak masuk akal seperti itu, ya. Karena apa? Karena penyusunan anggaran itu, alokasi itu ada prosedurnya, nggak bisa main suka-suka hati, ngerti nggak? Tidak bisa. Jadi jangan mau narasi kayak begitu digunakan, ya. Dan itu juga sangat buruk. Kayak zaman Soeharto aja, kalau nggak milih nanti nggak ada pembangunan di sana. Itu gimana? Bohong banget kan? Gitu. Oke? Gunakan akal sehat, kita perbaiki negeri, putus rantai Mulyono. Jangan takut sama coklat, ya. Jangan takut tuh sama dinas dan sebagainya. Karena apa? Undang-undang kita, bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau mereka cawe-cawe, apalagi neken, itu ancamannya pidana. Tinggal catat dan laporkan. Aman, oke? Mereka. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi,
sebagai kandang bansos dan parcok. Gue tahu banget yang Deddy Sitorus ini di mana kandang bansos di Jawa Barat di Solo. Kenapa? Kemarin ya partai dari partai Banteng membagikan LPG 3 kilogram ya, tolong bagi sini dan pakai bansos itu dibagi-bagi keluarga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng. Kok bisa sih Dad itu gas LPG ambil banyak-banyak gitu dibagi-bagi keluarga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG yang 3 kilogram bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon tetap aja kalah. Di Solo tumbang itu Banteng. Menang adalah Raspati Abdi. Sedih banget udah pakai bansos masih aja kalah Dad. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo ya, supaya memberi keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Buat kau, ya, kau siapa mau menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Joko Widodo? Lah kebalik kau, bukannya Banteng yang gila kekuasaan, yang selalu, ya, menunjukkan bahwasanya kalian itu adalah partai yang besar. Jokowi bukan siapa-siapa. Suara Jokowi sama dengan suara pedagang kaki lima. Ya, Jokowi itu sekarang lemdak. Jokowi bukan ketua partai. Ya, dengan sendirinya Jokowi tidak ada power di Indonesia ini. Ternyata pilkada hampir semua provinsi, ya, gubernur yang diusung oleh Banteng tumbang, kalah. Harusnya kalian koreksi diri, tak usah menyalahkan orang lain, tak usah menghimbau. Emangnya kau siapa mau menghimbau kepada seluruh ya pendukung Prabowo? Kau siapa? Kok senak kau aja mau bilangkan sama kita pendukung Prabowo agar memberi keberanian kepada Prabowo untuk memutuskan syahwat yang dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu orang pintar. Dia tak mau diadu domba. Ya, udah gitu, apa yang kau ucapkan itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan pernah percaya. Oke, teman semuanya, jadi inilah ibu ini menanggapi terkait akan pernyataan dari siapa? Deddy Sitorus, teman ya. Nah, itu langsung ditanggapi oleh beliau ini ya. Oke. Sini kita lanjut ya, di sini kita lanjut dulu sih. Pak Prabowo lebih percaya kepada. Udah gitu, apa yang kau ucapkan itu? Judul. Kalau mau. Dan kita tahu sendiri di pilkada kemarin juga sembako merajalela, bansos merajalela. Kalau kita tidak teriak kemarin, mungkin 2 minggu sebelum pencoblosan, itu akan terus dibanjiri dengan bansos sebagai alat untuk mempengaruhi suara rakyat. Perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah itu nomor 2 terbesar di Indonesia untuk penerima bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan, 18 juta lebih, kedua setelah Jawa Barat. Jadi apa yang saya sampaikan fakta. Itu sebenarnya untuk menjawab serangan-serangan terhadap PD Perjuangan, penghinaan-penghinaan bahwa PD Perjuangan tumbang di kandang Banteng, hancur di kandang Banteng, roboh di kandang Banteng. Padahal, dan karena itu saya mau bilang, iya, kalian robohkan dengan kekuatan negara dan kekuatan bansos. Siapa yang bisa membantah itu? Coba, ayo kita adu data, oke? Tapi apakah masih tetap kandang Banteng? Ya,
Dulu PDI Perjuangan memperoleh kalau nggak salah 20,56 atau 25,6% suara pemilih dan memenangkan pemilu provinsi. Bahkan di semua kabupaten kota, hampir semua kabupaten kota suara kita meningkat. Ya tentu masih kandang banteng karena kemudian pilkada pasangan Pak Andika dan Pak Hendi memperoleh 40% lebih suara pemilih di Jawa Tengah. Sendirian PDI Perjuangan dan pasangan Andika Hendi. Sementara pasangan Lutfi Tachiasin didukung 12 partai politik, jadi 60% bagi 12, mereka kan rata-rata ya 6%-an lah, kalaupun mau dibagi rata. Jadi ungkapan saya bahwa Jateng adalah kandang bansos berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya fakta bagaimana Jokowisme politik itu membanjiri Jawa Tengah dengan bansos. Apakah semua orang Jawa Tengah memilih karena bansos? Ya enggak. Tapi kita harus akui ya ada dan banyak gitu. Ya, kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Saya bicara apa adanya. Saya tidak ngarang, tidak bermaksud menghina. Tapi untuk koreksi bagi kita semua. Ingat, selamanya Jawa Tengah akan menjadi kandang banteng dan sudah dibuktikan ya dengan pilkada kemarin 40% banteng sendirian, kita masih tetap gagah di sana dan akan tetap menjadi sahabat bagi rakyat Jawa Tengah. Merdeka. Tuh ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, kalah itu berat ya. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya, kita terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah dulu, selesai dulu. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Oke, silakan. Sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau Oke, berhenti Bung Deddy, biar arah dulu. Kasih. Ya udah lah. Memang berat kalah itu. Dan Ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan. Lu heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender base ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Pilkada serentak Rabu Pon 27 November 2024. Rabu Pon adalah weton atau hari lahir Pak Jokowi menurut penanggalan Jawa. Dan kemarin pada saat hari kelahirannya, Pak Jokowi yang saat ini non-partai telah membuktikan diri sebagai sosok dengan kekuatan melebihi partai politik apapun yang ada di Indonesia. Dan patut digarisbawahi, Pak Jokowi adalah tokoh, adalah sosok yang didukung dan dicintai oleh 80% rakyat Indonesia. Ya, kemarin ya tahun ini ya, bukan hanya kemarin, tahun ini Pak Jokowi telah mengukir sejarah dengan menumbangkan kekuatan serta arogansi banteng. Ya, tidak hanya di kandang sendiri tapi juga di kantong-kantong potensialnya. Ya, kita lihat kemarin pada saat Pilpres Pak Jokowi berhasil merontokkan banteng yang menjadikan banteng berada di posisi buncit 16% saja. Dan kemarin di pilkada tambah diluluh lantakkan. Ya, kata Mas Bambang Pacul, jangan melawan orang baik, mati lu, ya kan? Terima kasih Pak Jokowi. Saya hanya ingin mengatakan PDIP tanpa Pak Jokowi, aduh, kasihan deh. Banteng kalah di kandangnya sendiri. Itu dia realita yang menggambarkan Pilkada Jawa Tengah di tahun 2024 ini. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, sementara tertinggal oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin dengan perolehan suara yang cukup mencolok, yaitu 40% banding 60%. Kalau hasil ini bertahan sampai penghitungan suara yang beneran selesai, maka ini jadi sejarah di Jawa Tengah, di mana PDI Perjuangan tumbang di kandangnya sendiri yang disebut kandang banteng, yaitu Jawa Tengah. Kalau dipikir-pikir, hasil ini nggak mengejutkan kalau kita lihat 10 tahun ke belakang selama PDI Perjuangan berkuasa di Jawa Tengah, nggak banyak pembangunan yang dilakukan ataupun perbaikan-perbaikan seperti kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masih banyak terjadi bencana alam seperti banjir yang seharusnya bisa teratasi dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Kalau seandainya selama 10 tahun kepemimpinan PDI Perjuangan di Jawa Tengah, mereka bisa membuktikan ke masyarakat, bisa meningkatkan infrastruktur, kemiskinan menurun, mungkin masyarakat Jawa Tengah bakal tetap milih PDI Perjuangan. Tapi semuanya udah terlambat dan game over buat PDI Perjuangan. Nah, pertanyaannya, apakah Jawa Tengah masih disebut kandang banteng?
PDIP menyalahkan siapa? Kalau lawan kotak kosong yang menang Jabang bayi, mungkin ya kotak kosongnya mau digugat ke MK lor ya toh, karena kotak kosongnya sudah terbukti melakukan kecurangan. Dan info kabar terbaru, kotak kosong akan didemo berjilid-jilid sama anak kerbau. Jabang bayi. Lagi iki yo calon tunggal dari partai pemenang kui kalah karo kotak kosong. Coba bayang no, apa malih dituduh nganu sebar-sebar amplop, sebar-sebar bansos ya, jan rakyat Pangkal Pinang iki kompake ngene lho, juara. Iku adalah salah satu misi menyelamatkan bangsa dan negara, tidak memilih calon yang diusung dari partai itu. Jan ngeten apa ora? Wis pokoke dimanapun kalian berada di daerah kalian, jangan pernah pilih dari partai itu ya, bahaya. Aku lho wis ngalami 10 tahun kuwi dipimpin daerahku Jawa Tengah, yo malih ngono ae ana kemajuan dan angel-angel. 2029 sopo sok capres PDIP ya? Mosok Andika Rambu meneh? Wah, jelas ra mungkin, Mbak. Lah wong wis pilkada Jawa Tengah wis kalah, mosok dicalonke langsung ning capres 2029 ya jelas jeleput. Mungkin ae yo calon sing diusung kuwi mengko ning 2029 sebagai calon presiden pilihan dari PDIP kuwi Hasto kuwi. Yakin aku nek Hasto. Engko kan Ibu Mega sedih. Pak Kiai sedih. Hasto menangis. Toh, nangis neh toh. Ibu Mega sedih. Pak Kiai sedih. Jan viral kuwi to nangismu. Tulung to, nangis to saiki. Lagu tolong sing iso gawe DJ kuwi digawekno kaya Agus sedih banget nek iki. Ibu Mega sedih. Ibu Mega menangis. Jan angel-angel. Oke, teman-teman semuanya, dari itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya teman-teman semuanya. Bagaimana respon dan juga tanggapan teman-teman? Komen di bawahnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.